mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Muhammadiyah Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 LPTK IAIN Manado. Hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Muhammadiyah Kauman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten di kelas 4 dengan materi Sifat Allah, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sekarang coba periksa kerapian anak-anak. Ini Unggul periksa kerapian, sudah rapi belum bajunya? Jilbabnya sudah rapi belum? Oke, sudah? Coba periksa kebersihan sekarang. Periksa kebersihan, apakah sudah bersih semuanya? Oke, bajunya sudah bersih? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya kita mulai dengan bacaan doa. Monggo Mas Afan dipimpin Mas Afan. Doa mulai. Mari
tujuannya ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke? Kita pertama akan membahas dulu tentang apa itu as-salam. Ya, kita mengenal dulu as-salam. As-salam itu artinya yang maha sejahtera, yang memberikan kita keselamatan, yang maha memberi keselamatan. Pastinya siapa? Yang memberi keselamatan kita pastinya siapa? Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluk, makhluk manapun ya. Allah itu memberikan kesejahteraan kepada semua makhluknya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai as-salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang, dan keselamatan di akhirat. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ya, yang berarti kepada mereka dikatakan salam itu sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian dengan sifat as-salam itu, ya Allah memerintahkan kita untuk menjauhi segala kemaksiatan, segala kerusakan dan bencana. Sebagai seorang mukmin, ya kita harus selalu berusaha mengajak kepada sesama manusia untuk berjalan di jalan apa? Kebenaran dan keselamatan. Oke, sekarang kita bareng-bareng mengamati gambar ya. Oke. Ini gambar apa anak-anak? Peristiwa apa? Peristiwa tsunami. Tadi sudah lihat ya, peristiwa tsunami. Apa akibat dari gambar itu apa? Nah, ada tsunami terus akibatnya apa? Yang tahu? Banjir besar. Apa lagi? Ada lagi? Ya, akibatnya apa? Banyak apa? Banyak korban, banyak apa? Banyak orang meninggal. Ya, kemudian terus rumah-rumah apa? Rusak. Ya, seperti itu ya. Kemudian kan dulu waktu itu pernah ya ada tsunami, pernah dengar itu? Pernah lihat juga ya? Pernah? Oke. Ya. Terus ada sebagian yang selamat, ada juga yang tidak selamat. Lantas siapakah yang memberi keselamatan itu? Allah pastinya ya, Allah. Kemudian hal yang bisa kalian lakukan ya dalam mengamalkan sifat as-salam. Ya, yang pertama membiasakan kita mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik. Itu ya, itu salah satu cara kita mengamalkan sifat apa? As-salam. Yang kedua, bersifat ramah, ya. Ramah baik menjaga anggota tubuh kita agar tidak apa? Menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, mewujudkan rasa aman, di lingkungannya. Yang keempat, menjalin ukhuwah Islamiyah, ya, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima, mudah bergaul dan banyak temannya, ya. Jadi kalian tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Kemudian yang keenam, menolong orang lain yang membutuhkan. Ya, jika teman membutuhkan pertolongan, kita bantu. Jika tetangga membutuhkan pertolongan, harus kita bantu, ya. Ya, itu tadi 6 hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan apa? Sifat as-salam. Kemudian yang kedua kita bahas tentang mengenal sifat al-mu'min. Al-mu'min itu berarti yang maha menjaga keamanan. Kok menjaga keamanan kenapa? Karena Allah itu zat yang memberi keamanan. Dia itu pelindung seluruh umat manusia. Yang melindungi di dunia itu siapa? Allah, ya. Dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23 dijelaskan, yang berarti dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu dalam Quran surat Al-Hasr ayat 23 dijelaskan untuk sifat al-mu'min, ya. Oke, sekarang kita amati gambar berikut. Ini sifat, ada orang apa? Sedang apa? Sedang berdoa. Kalian di sini pasti semua pernah doa ya? Pernah berdoa. Sehabis apa biasanya? Sehabis sholat itu pastinya
Allah itu bersifat apa? Al-Mu'min, ya, selalu melindungi umatnya, ya, umatnya yang pastinya beriman dan bertakwa. Itu salah satu kisah, ya. Kemudian cara mengamalkan sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan, ya, kepada siapapun, ya. Kemudian yang kedua, menciptakan keluarga, tetangga dan masyarakat yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. Kemudian yang kelima, menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat apa? Khianat, ya. Itu tadi beberapa hal, ya, tentang cara kita mengamalkan sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu tadi penjelasan dari Bunda tentang Al-Mu'min dan apa? As-Salam. As-Salam tadi apa? Artinya apa? Yang apa? Memberi keselamatan, kesejahteraan. Kalau Al-Mu'min apa? Yang memberi apa? Keamanan. Yang maha memberikan keamanan. Itu tadi, ya, yang Bunda sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Mbak, yang tanya? Ya, Mbak Aki lagi. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Bagaimana cara meneladani sifat Allah As-Salam dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Bagaimana cara kita meneladani sifat As-Salam dalam kehidupan sehari-hari? Caranya gimana, anak? Ya, tentunya kita harus menjaga kedamaian, ya, menjaga kedamaian dan keamanan di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, ya, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, biar suasana belajar, suasana kelas itu menjadi baik, ya, bisa pembelajarannya berjalan dengan baik. Itu, ya, Mas, caranya seperti itu, menciptakan suasana yang damai, nyaman, seperti itu. Ada lagi, Mbak? Mas, ada lagi yang bertanya? Masyarakat, ada yang ditanyakan? Apa hubungan antara sifat Allah Al-Mu'min dengan perintah untuk saling menjaga kepercayaan antar sesama manusia? Iya. Oke, Mas Raka, apa hubungan antara sifat Allah Al-Mu'min dengan perintah untuk saling menjaga kepercayaan, ya, antar sesama manusia? Tadi pertanyaan Mas Raka seperti itu, ya. Cara kita menjaga kepercayaan, ya, otomatis kita harus apa? Kita harus memberikan rasa aman kepada orang lain, ya. Misalkan kita dikasih amanah, kita harus menyampaikan amanah itu, ya. Jadi itu cara kita memberi kepercayaan kepada orang lain, agar orang lain itu menjadi apa? Percaya kepada kita. Misalkan kalian dikasih amanah, ya, Mas Raka, tolong sampaikan kepada ibu, ya, ini nanti ada undangan apa. Itu seperti itu harus disampaikan, ya, sesuai dengan amanahnya, ya. Begitu, ya, Mas Raka. Jadi kita harus saling memberikan rasa aman kepada orang lain, ya. Dan hendaknya kita harus menepati janji, ya. Nah, janji harus kita tepati, ya. Seperti itu, ya, Mas Raka. Untuk latihan kita hari ini, kita buat kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Nanti kalian mengerjakan secara diskusi, ya. Nanti Buena bagi kertasnya, nanti kalian tulis nama, kemudian ditulis jawabannya. Begitu, ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Sampai sini? Paham? Oke. Tulis nama kelompok ini, Mbak. Oke, Mbak Nuri. Ini, Mas. Tulis nama kelompoknya. Monggo, Mbak, langsung. Yes, langsung, monggo, Mbak. Oke, kalian sudah selesai semua? Sudah? Oke. Coba salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Coba Mbak Nuri, monggo silakan maju ke depan. Monggo, Mbak Nuri. Ya, nomor 1 dari nomor 1 dibaca dulu soalnya. Apa yang dimaksud Allah SWT yang maha menjaga keamanan? Ini menjaga dari segala keburukan dan bahaya. Allah SWT memelihara hambanya dari berbagai macam kejahatan, bencana dan malapetaka yang mungkin menimpanya. Untuk penjagaan diri bisa berupa perlindungan langsung maupun dari berbagai perantara yang tidak terduga. Keluarga Pak Ahmad terkenal dengan keluarga ramah sopan
dan juga membantu sesama mereka membutuhkan PK yang penuhnya berkata dengan aman merasa senang dan nyaman. Menurut pendapat apakah